Halo Sobat Budaya, salam jumpa lagi di channel Bambang Sugiyatno. Saya akan melanjutkan kisah tentang Joko Tingkir, trik dan intrik menuju tahta Demak dan Pajang. Terakhir kisah yang saya tuturkan adalah Joko Tingkir diangkat menjadi putra Sultan Trenggono. Tak berapa lama ia pun mendapatkan jabatan sebagai lurah prajurit Wiro Tamtomo dengan tugas sebagai pengawal Sultan Trenggono. Di antara sesama prajurit Tamtomo, Joko Tingkir dikenal sebagai pemuda yang ramah dan berwawasan luas, sehingga ia disukai karena di sela-sela tugasnya Joko Tingkir suka bercerita tentang berbagai hal yang menarik, dari mulai tentang perjumpaannya dengan binatang-binatang buas dan tentang gadis-gadis cantik yang mempesona. Joko Tingkir selain mengepalai satu regu pasukan, juga bertugas menguji para calon prajurit yang akan mendaftar menjadi prajurit Wiro Tamtomo. Pada suatu kesempatan ia menghadapi seorang yang akan mendaftar menjadi calon prajurit. Orang itu bernama Dadung Ngawuk. Joko Tingkir merasa tidak suka dengan perangai sombong Dadung Ngawuk itu, karena dengan jumawa ia mengatakan bahwa tubuhnya kebal terhadap pukulan dan segala macam jenis senjata apapun. Kepada prajurit dan orang-orang yang menonton ujian, Dadung Ngawuk memamerkan kesaktiannya. Joko Tingkir yang masih dialiri darah muda menjadi muak dan terpancing kemarahannya. Maka ketika Dadung Ngawuk memamerkan dadanya di hadapan Joko Tingkir, ia sudah tidak dapat mengendalikan lagi kemarahannya. Dengan kerasnya ditusuknya Dadung Ngawuk menggunakan sadak kinang, dan terhuyunglah Dadung Ngawuk sambil memegangi dadanya. Dadanya telah tertembus sadak kinang dan menjadikan dia terkapar di tanah, tewas pada saat itu juga. Peristiwa menggemparkan itu sampai ke Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat murka kepada Joko Tingkir melalui seorang tumenggung Wiro Tamtomo. Sultan memberikan keputusan sanksi hukuman bahwa Joko Tingkir sudah diputuskan dari semua hubungannya dengan Kesultanan Demak, dan saat itu juga harus meninggalkan Demak Bintoro. Malang tak dapat ditolak, itulah nasib yang harus dialami Joko Tingkir. Dengan gontai ia berjalan tak tentu tujuan, sambil berkali-kali menyesali atas peristiwa yang telah terjadi. Sebagai pemuda sebatang kara, ia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. Ketika ia teringat tanah kelahirannya, Pengging, lalu ia arahkan langkah kakinya untuk mengunjungi makam mendiang ayah ibunya, yaitu Ki Ageng Pengging dan Nyi Ageng Pengging. Di makam ayahnya, Joko Tingkir mendapat ilham agar pergi ke Banyu Biru untuk menimba ilmu kepada seorang ajar di sana. Banyu Biru adalah suatu desa terletak di Pegunungan Ungaran. Di situ ada sebuah padepokan yang diasuh seorang ajar, yaitu Ki Buyut Banyu Biru. Ki Buyut Banyu Biru adalah seorang mantan panglima perang Kesultanan Demak yang bernama
Ki Ageng Gajah Suradipoyono. Ki Ageng Gajah Suradipoyono setelah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya oleh karena jasa-jasanya terhadap Demak di masa Pangeran Patiunus atau Pangeran Sabranglor, mendapat penghargaan berupa tanah perdikan di Banyu Biru. Kemudian beliau berjuluk Buyut Banyu Biru atau Ki Ageng Banyu Biru. Di padepokan itu Ki Buyut Banyu Biru mempunyai banyak siswa. Selain itu bersama beliau tinggal pula dua orang adik laki-lakinya, yaitu Ki Mas Wilo dan Ki Mas Wuragil. Ada juga seorang muda keturunan Majapahit, yaitu Mas Monco, telah lama berguru di sana. Ki Mas Monco adalah keturunan Prabu Brawijaya yang kelima dari Arya Jambuleka II, sedangkan Arya Jambuleka I adalah putra Prabu Brawijaya kelima dari Putri Selir. Ki Ageng Gajah Suradipoyono atau Ki Buyut Banyu Biru adalah seorang tua yang waskita, weruh sadurunge winarah atau mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Sore itu ia memerintahkan para cantrik untuk membersihkan halaman sekitar padepokan. Kata beliau akan ada tamu dari Trah Majapahit yang ingin menemuinya. Benar juga, tak berapa lama datang seorang pemuda yang mengatakan kepada seorang cantrik bahwa ia ingin bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru menyambut kedatangan pemuda itu yang tak lain adalah Joko Tingkir dengan ramah. Joko Tingkir menceritakan ihwal kedatangannya ke Banyu Biru, dan senang hati pula Ki Ageng Banyu Biru menerima Joko Tingkir sebagai siswanya. Joko Tingkir diperkenalkan dengan Ki Mas Wilo, Ki Mas Wuragil, dan Ki Mas Monco. Mereka segera berkawan akrab, menimba ilmu kepada Ki Ageng Banyu Biru. Ki Ageng Banyu Biru senang melihat kecakapan Joko Tingkir yang dengan cepat dapat mempelajari berbagai kitab yang merupakan kitab Kasampurnan dari Upasad Weda. Diajarkan oleh Ki Ageng Banyu Biru pula tentang buku-buku kuno yang berasal dari lontar-lontar yang masih rahasia. Kini Joko Tingkir di samping mahir dalam olah kanuragan dan olah keprajuritan, juga diimbangi dengan kesadaran spiritual yang tinggi. Setelah beberapa bulan berguru, Sang Buyut Banyu Biru menasihati Joko Tingkir untuk turun dari padepokan, melanjutkan dharma baktinya demi meraih cita-citanya. Dari Ki Ageng Banyu Biru pula Joko Tingkir mendapat aji Jaya Kawijayan yang disebut Lembu Sekilan. Ki Ageng Banyu Biru juga memberikan siasat agar Joko Tingkir bisa diterima kembali mengabdi di Demak Bintoro. Menjadi suatu rahasia bahwa pada saat-saat tertentu Sultan Trenggono berada di pesanggerahan Gunung Prawoto, khususnya di saat musim hujan di mana kota Raja Demak sering terendam banjir. Joko Tingkir disarankan untuk membuat suatu keonaran
di sana dengan meminta bantuan gerombolan laskar pecahan dari Majapahit yang bersembunyi di sekitar hutan-hutan Gunung Prawoto. Namun sebelum pasukan dari Demak datang, Joko Tingkir harus tampil menyelamatkan Sultan Demak. Dengan demikian Sultan akan kembali menaruh kepercayaan kepada Joko Tingkir. Pada hari yang telah ditentukan, Joko Tingkir berangkat menuju Pegunungan Prawoto dengan ditemani Ki Mas Wilo, Ki Mas Puragil, dan Ki Mas Monco. Dari Banyu Biru mereka menuju ke hulu Sungai Bengawan Solo yang berada di daerah Majasto. Karena selain Joko Tingkir lebih memilih jalur sungai daripada jalur darat, karena akan lebih banyak gangguannya, ia juga ingin menemui guru spiritualnya di sana, yaitu Ki Ageng Purwoto Sidik. Dengan menggunakan rakit, Joko Tingkir bersama ketiga kawannya mulai menyusuri Sungai Bengawan Solo. Sesampai di daerah Beton, Joko Tingkir memutuskan untuk menepikan rakitnya karena hari sudah menjelang malam. Ketika mereka bersiap untuk merebahkan diri beristirahat, tiba-tiba datang segerombolan orang dengan bersenjata lengkap menyergap sekawanan pemuda itu. Tanpa ada perlawanan, mereka digiring melalui gerumbulan hutan, dan ternyata di tengah hutan itulah markas gerombolan itu. Mereka dihadapkan kepada ketua gerombolan yang bernama Bau Rekso. Rupanya Bau Rekso marah karena mereka menggoda para gadis, anak dari Bau Rekso dan anak buahnya, ketika sedang mencuci pakaian di tepi sungai sore tadi. Bau Rekso menganggap para pemuda itu telah memasuki daerah kekuasaannya dan berbuat arogan. Bau Rekso juga menanyai apa tujuan mereka melayari daerahnya dengan getek. Joko Tingkir meminta maaf kepada Bau Rekso atas kelancangan dia dan kawan-kawannya. Kemudian dengan runtut ia menjelaskan tujuannya melayari Sungai Bengawan Solo. Setelah mendengar penuturan dan penjelasan Joko Tingkir, Bau Rekso berbalik menaruh hormat dan malah bersedia membantu tujuan Joko Tingkir. Bau Rekso menyarankan kepada Joko Tingkir agar menghubungi pimpinan dari gerombolan itu yang lebih tinggi yang berada di hutan sekitar Gunung Prawoto, bernama Kebu Handanu. Setelah dijamu berbagai hidangan oleh Bau Rekso, esok harinya Joko Tingkir melanjutkan perjalanan, kali ini dengan ditambah bala bantuan beberapa puluh orang anak buah Bau Rekso mengiringi perjalanan Joko Tingkir menuju Gunung Prawoto. Demikian Sobat Budaya, episode yang kedua dari kisah Joko Tingkir ini akan saya lanjutkan pada episode ketiga. Untuk lebih jelasnya saksikan terus channel ini. Terima kasih atas kunjungannya. Salam budaya.